Ya, kita lanjut. Hadis aziz apa tadi? Sudah kita jelaskan. Ya, yang mana perawinya itu, ya, angkanya atau jumlahnya itu sebanyak 2 di setiap tobakoh. Contohnya tadi udah ya, contohnya kita buat contoh lagi. Ini kelihatan orang itu ya. Ini Rasul melihatkan kepada 3 orang. Yang satu nggak melihatkan hadis, yang satu melihatkan kepada satu, yang satu melihatkan kepada satu. Habis itu ini melihatkan kepada 3. Habis itu ini banyak. Ini hadis apa? Hah? Hadis. Kenapa? Maksud apa hadis? Tobakoh sahabat berapa? Tobakoh tabiin 2. Tabiin banyak. Berarti yang baik sedikit 2. Berarti hadis aziz. Ya, dia lihat yang paling sedikit. Paham? Itu dia. Nanti soalnya kalau ujian dari bahasa Arab, berarti kalau misalnya jelaskan pengertian hadis aziz, berarti bukan yang dilihatkan 2 pakai bahasa Indonesia. Enggak. Ini ya. Ya. Yang disebutkan sini ayakiru ruwatuhu anisnain, ya. Yang mana dia rawinya 2 fi jami' tabaqat sanad di setiap zamannya. Contoh hadisnya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Siapa yang bisa mengartikan? Tidak akan beriman salah seorang kalian kecuali dia lebih mencintai Nabi Muhammad daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Yang penting mencintai Nabi Muhammad lebih tinggi, baru dia bisa dikatakan beriman. Paham? Tuh. Nah, ini adalah hadis masyhur. Paham? Kemudian lihat bawahnya, kemudian kita masuk ke ghalib. Ghalib itu apa tadi? Ma yanfaridu biriwayatihi rawin wahid. Yang mana periwayatnya itu sendiri. Ya, cuma satu. Contohnya tadi hadis innamal a'malu bin niat. Itu di mana? Yang satunya di mana? Di tobakoh mana? Di tobakoh mana satunya? Innamal a'malu bin niat. Sahabat. Cuman siapa? Cuman Umar. Nah, ghalib ini dia terbagi 2. Hadis ghalib dia terbagi 2.
Ghalib terbagi dua. Ghalibul mutlak dan ghalibun nisbi. Ya, lihat di sini ada ghalib mutlak dan ada ghalib nisbi. Mutlak itu dia secara global, ya. Nisbi itu secara sebagian. Kalau diartikan bahasanya ya, mutlak global, nisbi sebagian. Adapun tarif dari ghalib mutlak itu yang mana ghalibnya itu terjadi pada asal sanad, ya. Nah, ghalib mutlak itu yang ghalibnya udah terjadi di asal sanad, seperti hadis tadi innamal a'malu binniyat. Ini Rasul. Kemudian langsung ghalib cuma satu sahabat. Habis itu satu sahabat memberikan kepada tiga. Baru siap ini dua. Nah, ya, jadi ghalibnya udah di awal-awal, itu namanya ghalib mutlak. Dia terjadi di awal, dia terjadi di sahabat. Paham? Nah, adapun ghalib nisbi dia terjadi di tengah-tengah. Contohnya nih ya, Rasul kemudian mereka kepada tiga orang. Contohnya ini tiga orang. Kemudian ini mengaitkan kepada tiga. Ini cuma satu. Ini dua. Ini banyak. Nah, ini banyak. Nah, ini hadis apa? Kalau secara global ini hadis apa? Secara global hadis apa? Hadis masyhur. Kenapa? Karena paling sedikit 3, ya. Habis itu ditabihin langsung 6. Nah, akan tapi ini bisa dikatakan hadis ghalib. Kenapa? Karena dia satu di sini, ya. Ghalib akan tetapi binisbati, berarti ghalibnya ghalib nisbi. Ghalib ditinjau dari si ulama ini karena dia cuma sendiri mengambil dari si sahabat ini, paham? Dia sendiri mengambilnya. Kalau ini kan 2, 3, ini 3, ngambil dari Rasulullah 3. Ya, misalkan ini Umar, ya, ini Abu Hurairah, ini Ibnu Umar. Yang mengambil dari Umar cuma satu ini, sedangkan yang mengambil dari Ibnu Umar ada 2, ada 3, paham? Berarti ini dia ghalib nisbi. Tapi secara mutlaknya dia hadis masyhur, paham ya? Itu dia nisbi. Binisbati maksudnya dia dari sisi satu orang perawi, ya, itu. Contohnya kalau yang ghalib secara dari awal tadi seperti innamal a'malu binniyat, ini terkenal. Kemudian hadis yang ghalib nisbi itu hadis ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi mikfar. Ya, Rasul masuk Mekah dan di atas kepalanya ada mikfar. Mikfar ini semacam kain, ya. Iya. Bandana. Semacam sorban, ya. Nah, maka di dalam hadis ini tafarrada bihi Malik an-Zuhri. Misalkan hadis tadi, hadis anna Rasulullah dakhala, ya. Hadis tadi anna Rasul dakhala Makkah. Nah, ini diriwayatkan dari sahabat misalkan Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik.
Anas bin Malik. Oh, yang lihat ada banyak, ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik. Kemudian yang meriwayatkan kepada Abu Hurairah meriwayatkan kepada dua, ya. Ada A'mash, ada Zuhri. Zuhri itu nama ulama juga, tabi'in. Nah, yang mengambil kepada A'mash ini banyak, karena A'mash ini muridnya banyak. Tapi yang dulu cuma satu, yaitu Imam Malik. Imam Malik itu seorang tabi'in, ya, Imam Malik. Nah, berarti ini adalah hadis Ghalib bin Nisbati Malik, paham? Karena dia cuma sendiri yang mengambil kepada Zuhri. Adapun yang mengambil ke A'mash dia banyak. Walaupun secara keseluruhan ini hadis apa? Aziz, karena dua, paham? Ini dua. Tapi dia Ghalib Nisbi. Adapun Mazan Nuhu itu maksudnya tempat hadisnya banyak dikumpulkan di Musnad Al-Baraz. Adapun Asyurul Musannafat maksudnya adalah kalangan yang terkenal untuk menuliskan hadis gharib, yaitu ada Gharaib Ibnu Malik, Darul-Qutni, ada Gharaib Malik. Mana hadis ini kitab ini ditulis oleh Imam Darul-Qutni dan seterusnya. Paham sampai sini? Coba jelaskan. Ya, antum, Masmuk, Hanafi. Coba. Apa itu hadis Ghalib Nisbi? Ghalib Nisbi terjadi di pertengahan, ya, yang mana dia binisbati salah seorang perawi. Kalau Ghalib mutlak di awal sanad. Naam, santum. Paham ya? Nah, kemudian sedikit lagi sampai halaman 20 saja ya pertemuan kali ini. Lihat di sini halaman 19 dulu. Anwa'ul Ghalib bin Nisbi, ya. Contoh-contoh tentang Ghalib Nisbi, hadis Ghalib Nisbi. Yaitu yang pertama, jika seorang yang sikoh itu yang adil meriwayatkan hadis sendirian, seperti ketika ulama mengatakan setelah menyebutkan hadis lam yarwi sikotun illa fulan, maka dia sikoh cuma sendiri, itu hadis Ghalib Nisbi. Atau perawi meriwayatkan kepada perawi lain, ya, tafarrada bihi fulan an fulan, seperti tadi tafarrada bihi Malik an Zuhri, ya, berarti dia cuma satu. Ini cuma macam-macamnya saja, ya. Pokoknya intinya dia Ghalib Nisbi. Ada yang tafarrada ahlul bilad, tafarrada bihi ahlul Makkah atau ahlul Syam, ya. Ini tulisan-tulisan ini ditulis di bawah setelah hadis, paham? Misalkan nanti kita lihat Sahih Bukhari, ada hadis misalkan panjang, habis itu di bawah disebutkan
lam yarwi bihi siqatun illa Malik. Nah, berarti ini hadis gharib nisbi karena dia lam yarwi, kecuali berarti cuma satu yang meriwayatkan. Ada juga lafadznya tafarrada bihi Malik al-Zuhri seperti tadi. Ada juga tafarrada bihi ahlul Makkah atau ahlul Syam. Ya, atau tafarrada bihi ahlul Basrah an ahlul Madinah dan seterusnya. Ya, ini tulisan yang ada di bawah hadis itu ya. Selain Hasan Sahih ada yang lainnya ya. Ini termasuk komentar-komentar hadis agar mengetahui bahwasanya hadis ini dhaif apa sahih. Kemudian lihat bawahnya taqsimul ukhra lil gharib ya, pembagian lain selain tadi gharib udah dibagi dari sisi mutlak dan nisbi. Sekarang ada dibagi dari sisi sanad dan matanya. Sanad itu apa? Udah kita bahas kemarin. Sanad, Alik. Sanad itu apa? Udah kita bahas kemarin. Hah? Semin. Bantu musyawarah Pak. Matan. Sanad. Sanad itu periwayatan hadis keseluruhan. Jalan periwayatan hadis. Misalnya dari Rasulullah ke penulis siapa? Misalkan Bukhari, Imam Bukhari. Nah, ini namanya sanad, paham? Nah, matanya mana? Matanya hadisnya, paham? Misalkan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, ininya namanya sanad, hadisnya itu matan, paham? Makanya yang mempelajari tentang sanad itu ilmu mustalah hadis. Kalau mau mempelajari tentang matan, masuk ke ilmu hadis, paham? Dari ilmu hadis baru ada fikih, akidah dan seterusnya. Nah, akan tetapi gharib ini terbagi dua, ada yang gharib secara matan dan isnadnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi dia gharib secara matan dan isnadnya. Matannya cuma diketahui oleh oleh Umar bin Khattab dari kalangan sahabat. Matannya juga cuma Umar bin Khattab yang meriwayatkan dari Nabi, itu dia. Ada yang gharib secara sanad saja tapi matanya enggak. Jadi misalkan Malik tadi meriwayatkan cuma dia dari Zuhri, ya kemudian sahabat satu-satu. Nah, akan tapi yang tahu hadis ini banyak, tapi yang sanadnya tersambung sampai Rasulullah cuma satu orang, paham? Nah, itu gharib sanad tanpa matan. Matanya nggak gharib, matanya banyak yang meriwayatkan, tapi sanadnya cuma satu. Nah, kesimpulannya lihat halaman 20. Ya, dijelaskan semua. Bahwasanya khobar ahad, tentang khobar ahad. Khobar ahad ditinjau dari jumlahnya itu maka ada 3. Apa? Ditinjau dari jumlah. Binisbati ada di turuk. Ditinjau dari jumlah setiap tabaqahnya ada berapa? Coba siapa namanya? Lupa Ustaz. Adian ada berapa? Ditinjau dari jumlah setiap tabaqahnya. 1. Ditinjau dari situ ada berapa macam gharib? Ada berapa? Ada 3 berarti kan? Masyhur, aziz dan gharib. Kalau ditinjau dari diterima atau tidaknya terbagi 2, makbul dan mardud. Ya, kalau dia ini diterima apa enggak, berarti dia terbagi 2, makbul dan mardud. Kalau makbul bisa dia sahih atau hasan. Kalau mardud bisa dia apa yang mardud ini? Dhaif dan maudhu dan seterusnya. Kalau dia hadis makbul, dia harus diamalkan, nggak boleh kita tinggalkan. Kalau dia hadis mardud atau tatoak, boleh kita abaikan. Tapi kalau udah hadis sahih, nggak boleh kita abaikan maknanya, paham? Ya, harus dipertimbangkan, masuk dia ke ilmu fikih, akidah dan seterusnya. Nah,
Masyhur terbagi berapa masyhur? Hadis masyhur. Dua. Lafzi dan maknawi. Sudah kita bahas kemarin. Hadis nggak ada. Gharib apa? Gharib mutlak dan nisbi. Paham semuanya? Saya itu paham? Paham ya? Nah, adapun pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada pembagian hadis sahih dan hadis hasan. Karena hasan sahih ini ada, lihat di sini paling bawah ada sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi, ya. Hasan juga ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Apa itu li zatihi li ghairihi? Kalau li zatihi dia sahih dengan zatnya, ya. Ada Nabi li ghairihi dia sahih tapi karena dibantu selainnya. Paham? Dia asalnya ini hadis hasan, tapi karena banyak hadis-hadis yang sama seperti matan yang ini, maka dia naik menjadi sahih. Berarti dia hadis sahih li ghairihi. Paham? Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Oh, ada yang tanya, Ustaz yang nanya. Cik 32 3 menit lagi. Ya, 35 keluarnya. Ada yang tanyakan? Kalau saya tanya nih. Hah? Maghrib. Maghrib. Maghrib itu soal maghrib. Gharib itu yang perawinya berapa? Siapa yang bisa? 1. Yang lebih dari 3 apa? Masyhur. Yang 2? Kalau mutawatir 10 lebih. Ya. Apa bedanya gharib nisbi dan gharib mutlak? Coba. Mutlak Jawa sana, gharib nisbi tengah-tengah. Ya, udah ya. Kalau masyhur lafzi dan masyhur maknawi apa bedanya? Masyhur lafzi dia ya terkenal di lafaz saja. Kalau maknawi dia terkenal di maknanya. Ya mungkin ini saja. Jika tidak ada pertanyaan, ini nggak bisa cepat kita. Sedangkan awal udah cepat ini. Kelas awal mungkin udah cepat ya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.